Tadayoshi dan Miku menelusuri terowongan yang mereka temukan saat berada di kuil Nijoji. Mereka bertemu dengan pria misterius yang mencurigakan, yaitu Tenkai. Ia terlihat sedang menggendong sesuatu. Tadayoshi memperingatkan Tenkai untuk tidak bergerak. Awalnya Tenkai mencoba melawan dengan pedangnya, tapi ia urungkan karena Tadayoshi menodongkan pistolnya. Lalu Tenkai kabur dengan menghilang. Miku dan Tadayoshi dikejutkan karena menemukan mayat Kouki. Beralih ke Izzy, ia merasa buntu dengan misinya karena satu persatu musuh muncul di hadapannya. Sementara itu, Hachi sedang mencoba meretas server kampus untuk mencari IP dari email pemilik Nagatama Naga yang ia pelajari dari Hikari. Izzy heran dengan Hachi kenapa ia begitu berusaha untuknya. Hachi menjelaskan bahwa ia berusaha membantu Izzy dengan tidak melibatkan pembunuhan. Hachi tidak bisa melihat wajah Izzy yang sedih. Sejak peristiwa di terowongan, Hachi tidak pernah menghubungi Tanuki. Hal itu membuatnya khawatir. Hikari juga memberitahu bahwa Hachi sedang belajar cara meretas dengan dirinya. Tanuki yang khawatir dengan Hachi karena sudah terlalu jauh, mencoba menemui Profesor Sawada ke ruangannya untuk menanyakan sesuatu, namun ia dikejutkan dengan ruangan Sawada-san yang berantakan. Tanuki juga bertemu Arisa di ruangan tersebut. Arisa mengira Tanuki yang melakukannya. Sembari membereskan ruangan Sawada-san, Tanuki menceritakan semua tentang yokai dan Hachi kepada Arisa. Tidak disangka Arisa mempercayai cerita Tanuki. Arisa juga menjelaskan bahwa yang terjadi di ruangan Sawada-san adalah perbuatan Izzy. Ia merasakan energi yokai yang tersisa lalu memberitahu bahwa Sawada-san mengirimkan pesan kepadanya bahwa ia sedang mengambil cuti karena mengalami kejadian yang mengerikan. Pikirannya dikacaukan oleh Izzy. Tanpa sengaja Tanuki keceplosan soal Hayato, bahwa Izzy lah yang membunuh Hayato. Mendengar hal tersebut, Arisa terkejut dan berencana meminta bantuan orang berkekuatan khusus. Ternyata Arisa berasal dari keluarga yang mempunyai kekuatan khusus juga. Maka dari itu, ia juga mempunyai kekuatan khusus namun ilmunya masih tahap belajar. Beralih ke Hachi, ia sedang menghibur Izzy yang suasana hatinya sedang tidak baik. Tidak sengaja mereka bertemu dengan ibu dan adiknya yang sedang berbelanja untuk pesta ulang tahun ayah Hachi. Hachi yang panik lalu memperkenalkan Izzy sebagai kekasihnya. Ibu dan adiknya tidak percaya namun sangat senang mendengarnya. Ibu Hachi mengundang Izzy untuk datang ke pesta ulang tahun ayah Hachi. Izzy pun tidak menolaknya. Namun Hachi yang panik dan khawatir karena ayah Hachi seorang polisi, ia menolaknya dan buru-buru meninggalkan ibu dan adiknya. Tanuki dan Arisa menuju ke perpustakaan kampus untuk mencari buku yang bisa membantu mereka. Tapi dikagetkan karena perpustakaan ditutup garis polisi. Karena terowongan yang berasal dari kuil Nijoji terhubung dengan perpustakaan kampus sudah diketahui oleh polisi. Tadayoshi dan Miku yang sedang mencari benang merah kasus tersebut mulai mencurigai Rinjo Sakon. Karena setelah mereka mengikuti Sakon, mereka menemukan tempat tersebut dan Sakon mulai susah dihubungi. Tadayoshi juga menemukan benda mencurigakan yang tertinggal di terowongan. Tadayoshi berpamitan kepada Nico untuk istirahat karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan ia sudah mempunyai sebuah acara dengan keluarganya. Awalnya Hachi mengirimkan pesan kepada Izzy karena tidak mengajaknya ke ulang tahun ayahnya karena merasa khawatir jika ayahnya curiga kepada Izzy. Namun ia dikagetkan dengan datangnya Izzy tiba-tiba. Lalu Izzy merubah penampilannya dengan gaun manusia yang cantik agar tidak dicurigai. Hachi yang terpesona dengan kecantikan Izzy lalu tidak mempermasalahkannya. Pesan Hachi ke Izzy adalah untuk tidak terlalu menarik perhatian. Saat Hachi dan Izzy memasuki tempat pesta, ibu Hachi salah memberikan kejutan kepada mereka karena ibu Hachi kira suaminya. Begitu juga dengan kedatangan Tanuki dan Arisa. Arisa ikut datang ke pesta ayah Hachi untuk mengamati pergerakan Izzy. Ibu Hachi juga salah memberikan kejutan karena dikira suaminya. Tanuki mencoba berbicara dengan Hachi tentang mayat Kouki yang ditemukan di terowongan perpustakaan. Tanuki memperingatkan Izzy untuk segera sadar dan menjauhi Izzy. Izzy adalah orang yang berbahaya. Hachi membela Izzy bahwa Kouki sudah menjadi zombie dan bukan Izzy yang melakukannya. Mereka saling berdebat satu sama lain. Perdebatan mereka berhenti saat melihat kedatangan ayah Hachi, lalu mereka menuju ke ruangan pesta. Lagi-lagi kejutan mereka gagal untuk ditujukan ke ayah Hachi. Pesta pun dimulai. Ibu Hachi memperkenalkan pacar Hachi kepada Tadayoshi ayah Hachi. Tadayoshi tidak menyangka bahwa anaknya mempunyai seorang pacar, karena dia dengan Hachi memang jarang berbicara.
Izzy yang awalnya diperingatkan untuk tidak terlalu menarik perhatian justru menjadi pusat perhatian karena keahlian dalam memakai pisaunya untuk memotong ikan. Saat pesta dansa dimulai, semua orang sibuk dengan berdansa, terutama ayah dan ibu Hachi. Sementara itu Tanuki sibuk dengan makanannya. Lalu Arisa mendatangi Izzy untuk berbicara empat mata. Tadayushi menerima telepon darurat dari Nico. Nico mendapatkan informasi penting tentang Koki yang sebelumnya menghadiri seminar Profesor Sawada. Namun baru-baru ini Profesor Sawada meminta cuti mendadak. Nico juga memberitahu bahwa ia telah membaca buku catatan laboratorium milik Profesor Sawada. Tepat saat setelah hari hilangnya Koki, Profesor Sawada menanyakan Koki kepada mahasiswa lain yang bernama Tadashi alias Hachi. Berpindah ke Arisa dan Izzy, Arisa mencoba berteman dengan Izzy lalu memberikan bedaknya untuk tanda persahabatan. Arisa juga menanyakan tentang keahlian Izzy memakai pisau didapat dari mana. Izzy menjelaskan bahwa keahlian memakai senjata tajam ia dapatkan dari keluarganya. Izzy mulai waspada setelah melihat gelang milik Arisa yang bersinar, lalu menyerang Arisa menggunakan pisaunya. Arisa mencoba menahan dengan kekuatannya namun kalah, karena Arisa belum begitu mahir menggunakan kekuatannya. Arisa mencoba kabur, namun Izzy berhasil menangkapnya dan menghilang menggunakan kekuatan teleportasinya. Setelah mendengar informasi dari Nico, Tadayoshi mencoba mencari Hachi namun tidak menemukannya. Ia melihat video viral Izzy yang diperlihatkan oleh adik Hachi. Tadayoshi melihat benda yang sama ia temukan sebelumnya yang menggantung pada baju Izzy. Kembali ke Arisa dan Izzy. Izzy membawa Arisa ke jembatan dan menginterogasinya. Arisa mengetahui bahwa Izzy adalah seorang yokai. Lalu Izzy memperingatkan Arisa untuk tidak ikut campur, mungkin jika bukan karena Hachi, Arisa sudah ia habisi. Arisa mengatakan kepada Izzy bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Hachi mau bersamanya karena takut bukan karena cinta. Mendengar hal tersebut, Izzy mulai sadar dengan tujuan awal dia, kebenciannya dengan manusia. Izzy mengatakan setelah ia membebaskan kaumnya, ia akan membantai semua manusia. Lalu Izzy menghilang meninggalkan Arisa begitu saja. Tanuki memberitahu Hachi tentang perbuatan Izzy kepada Arisa. Namun Hachi tidak percaya begitu saja, pasti ada alasan yang kuat Izzy melakukan hal tersebut. Tanuki heran dengan Hachi kenapa ia masih membela Izzy, lalu mengaku bahwa ia memberitahu Arisa siapa Izzy sebenarnya. Hachi pun marah mendengarnya. Hachi dan Tanuki bertengkar dan memutuskan untuk berpisah melakukan jalannya masing-masing. Beralih ke Izzy, sebelum menuju ke titik koordinat yang dikirimkan Hachi tentang keberadaan benda Magatama Naga, Izzy mengirimkan pesan perpisahan kepada Hachi tentang siapa dia dan tujuan aslinya. Ternyata titik koordinat menuju ke kuil Nijoji. Sesampainya di sana, Izzy bertemu dengan pendeta penjaga kuil Ninomiya Saigen. Izzy yang belum curiga meminta tolong untuk mencarikan artefak Nagatama Naga. Sementara itu, Izzy sedang menuju ke kuil Nijoji. Tenkai menghidupkan kembali Koki yang menerobos ke ruang otopsi kepolisian karena Tenkai masih membutuhkan kemampuan melacak dari Koki. Sementara itu, Izzy yang sedang berada di kuil Nijoji dipandu oleh pendeta Ninomiya Saigen untuk mengambil Nagatama yang Saigen simpan. Izzy mulai curiga dengan tingkah aneh sang pendeta. Hachi yang sedang dalam perjalanan mencoba menghubungi Izzy namun HP-nya tidak aktif. Ia khawatir kemungkinan Izzy akan melakukan pembunuhan kembali. Ketika Izzy menanyakan keberadaan Magatama, Saigen mencoba mengulur waktu dengan menawarkan secangkir teh. Ternyata teh tersebut adalah sebuah mantra penaklukan sehingga membuat Izzy terbelenggu tidak bisa bergerak. Ninomiya Saigen adalah anggota 5 tombak. Izzy yang mencoba memberontak tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Saigen memperlihatkan Magatama yang Izzy cari. Awalnya Saigen ingin memperlihatkan ke semua orang tentang benda yang indah tersebut. Itulah kenapa Magatama ia pinjamkan ke museum kampus. Namun karena ia mengetahui bahwa ada salah satu yokai yang berkeliaran dan mengincar Magatama, ia menarik kembali Magatama tersebut. Saigen juga menanyakan apa yang Izzy cari dengan Magatama tersebut, karena ia melihat sesuatu yang menarik ketika Magatama mengeluarkan cahaya karena kedatangan Izzy. Saigen mencoba mencuri kekuatan yokai dengan salah satu pusakanya. Sebelumnya ia bercerita tentang Hachi yang lain hari ia temui. Saigen memberitahu kepada Izzy bahwa Hachi menanyakan kepada dirinya cara memutuskan ikatan dengan Izzy. Saigen juga berkata bahwa yokai memang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Mendengar hal tersebut, Izzy mengamuk dan berhasil lepas dari belenggunya. Saigen dan Izzy bertarung dengan sengit. Izzy sempat terpojok oleh Saigen.
Sementara itu Hachi yang sedang dalam perjalanan mengalami kendala karena lalu lintas kereta api. Ia pun segera bergegas menuju ke kuil Nijoji. Sesampainya di lokasi, pertarungan sudah berakhir. Ia dibuat histeris karena kepala Seigen sudah terpotong. Ia tersadar dari lamunannya dan kembali ke posisi awal menuju lokasi. Kali ini Izzy belum memotong kepala Seigen. Seigen yang kalah meminta tolong kepada Hachi, lalu Hachi mencoba meyakinkan Izzy untuk tidak mengeksekusi Seigen. Ia akan mencari cara untuk menyelesaikan misi Izzy tanpa harus membunuh. Izzy lalu melepaskan Seigen. Hachi pun lega dengan keputusan Izzy sampai ia pingsan. Hachi siuman dari pingsannya. Ia disambut hangat oleh Izzy di kamarnya. Ia pun menjalani harinya dengan damai bersama Izzy. Dari sarapan bersama keluarga dan bermain game, Izzy selalu mendukung di sampingnya. Namun hal itu terlalu damai dan mulus seperti tidak terjadi apa-apa. Hachi mulai sadar bahwa hal tersebut tidak nyata, bukan kehidupan aslinya. Ia meminta Izzy untuk menyadarkannya. Hachi pun tersadar bayangan sebelumnya adalah kekuatan ilusi dari Izzy. Ternyata yang sebenarnya Izzy sudah mengeksekusi Seigen. Hachi memprotes tindakan Izzy bahwa yang Hachi ketahui Seigen adalah orang baik yang mencoba membantunya. Izzy menjelaskan bahwa Hachi ditipu, Seigen adalah orang yang jahat. Hachi tidak percaya dengan perkataan Izzy. Ia memang berusaha membantu Izzy mencarikan Makatama tapi tidak dengan membunuh. Menurut Izzy, Hachi adalah orang yang naif. Hachi dan Izzy saling berdebat, sehingga Hachi sudah menyerah dengan Izzy. Meski begitu, ikatan mereka tidak bisa lepas begitu saja. Hachi dan Izzy memutuskan untuk berpisah, lalu Izzy membuat Hachi pingsan. Berpindah ke Tadayoshi yang mencari keberadaan Hachi karena semalaman ia tidak kembali. Ia meminta istrinya untuk memberi kabar ketika Hachi pulang. Nico dengan panik memberitahu bahwa jasad Koki hilang dari ruang otopsi. Tadayoshi pun tidak percaya mendengarnya. Kemudian kepolisian mengecek rekaman CCTV di dalam ruang otopsi dan menemukan sebuah jarum di lokasi yang digunakan untuk menumpukan penjaga. Yang melakukannya adalah pria misterius yang mereka temui di terowongan. Namun rekaman CCTV-nya sebagian dirusak oleh pria misterius tersebut dan lenyap begitu saja. Tanuki, Hikari, dan Arisa menuju ke kampung halaman Arisa bersama. Mereka akan menemui paman Arisa yang mempunyai kemampuan ilmu sihir untuk mencari cara melawan Izzy. Tujuan mereka adalah mengembalikan Izzy ke dunia asalnya, namun sebelumnya ikatan dengan Hachi harus diputuskan. Jika tidak, Hachi juga akan ikut terseret ke dunia ketiadaan. Kembali ke Tadayoshi, mereka yang mencurigai Sakon Renjo menemukan informasi baru bahwa Sakon Renjo mempunyai beberapa perusahaan cangkang. Tadayoshi sedang menganalisa lokasi alamat perusahaan tersebut dengan beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya. Ditemukan sebuah pola bintang di antara kantor perusahaan cangkang tersebut. Lalu Tadayoshi memerintahkan untuk mengawasi pergerakan Sakon. Informasi kematian Seigen sudah terdengar sampai ke Goromaru dan Sakon. Sekarang sisa 3 kepala dari para penjaga tombak, apalagi Makatama sudah di tangan yokai, tidak lama para penjaga akan ditemukan. Namun Sakon tidak mengetahui siapa penjaga terakhir, hanya Goromaru yang mengetahuinya. Karena 15 tahun yang lalu, Goromaru diam-diam memindahkan kekuatan penjaga ke seseorang. Tenkai dan Sakon menyadari akibatnya, apabila kepala 5 penjaga terpenggal semua. Maka dari itu Tenkai mempunyai rencana untuk mengatasinya. Tenkai mengajak Sakon ke sebuah ruangan yang baunya tidak enak, lalu Tenkai melakukan ritual pembangkitan prajuritnya. Beralih ke Tadayoshi dan Nico, mereka sudah sampai di kuil Nijoji. Tadayoshi melihat skuter listrik milik Hachi yang tergeletak. Ia pun lalu bergegas masuk ke dalam kuil. Mereka menemukan Hachi yang baru terbangun dari pingsannya dan sebelahnya terdapat mayat Seigen yang terpotong kepalanya. Setelah Tadayoshi dan Nico menemukan Hachi di TKP, mereka membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Nico memberitahu semua tentang kejadian yang saling terhubung dan bukti yang tertuju kepada Izzy. Tapi Hachi hanya bisa diam, tidak bisa berkata apapun. Nico mencoba menunjukkan peran sebagai polisi yang galak, namun ia ditegur oleh Tadayoshi karena mau bagaimanapun Hachi adalah anaknya dan belum terbukti bersalah. Sementara itu, Tanuki dan Arisa yang sedang menuju ke kampung halaman paman Arisa membicarakan tentang Hachi. Menurut cerita Tanuki, Hachi adalah orang yang baik dan tulus. Dulu saat SD, Tanuki sering dirundung oleh teman-temannya karena fisik dia yang berbeda. Namun Hachi lah yang selalu membelanya meski fisiknya lebih kecil dari dirinya. Maka dari itu, meski mereka bertengkar, Tanuki masih mengkhawatirkan Hachi.
Beralih ke Tenkai, ternyata ia membangkitkan pasukan zombinya dari masa lalu, yaitu orang-orang yang pernah ia eksekusi. Hanya Koki yang kemampuannya berguna untuk melacak lokasi teman-teman Hachi. Niat Koki yang asli adalah ingin menikahi Izzy, namun karena di bawah pengaruh Tenkai hal itu tidak mungkin dilakukan. Tujuan Tenkai adalah menghabisi Izzy. Kembali ke Hachi, kali ini ayah Hachi mencoba berbicara dan mendengarkan cerita Hachi dengan baik-baik. Walaupun ia sadar bahwa mereka memang tidak begitu dekat dan jarang mengobrol. Tadayoshi memohon dengan sangat agar Hachi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hachi yang tersentuh hatinya menceritakan semua yang terjadi dengan cepat dan rinci. Tadayoshi yang mendengarnya hanya bisa melongo dan tidak percaya. Lalu ia pamit untuk keluar mengambil minuman. Nico menganggap bahwa Hachi tidak waras. Arisa dan yang lainnya sudah sampai di lokasi. Rumahnya sangat kuno dan unik, terdapat berbagai perlengkapan dan barang-barang kuno. Arisa menuju ke sebuah ruangan yang terkunci rapat. Di dalamnya terdapat ruangan yang menyimpan banyak benda pusaka kuno dan monitor kamera pengawas. Keluarga Arisa sudah beberapa generasi bertarung dengan yokai. Tanuki lalu menanyakan kenapa tidak ada orang sama sekali. Lalu Arisa menceritakan masa lalunya, bahwa orang tuanya meninggal karena yokai dan ia dibesarkan oleh pamannya dan mengelola tempat tersebut. Arisa memberitahu ke yang lainnya untuk mencari sebuah gulungan dengan tanda yang ia gambarkan. Hachi yang hatinya sedang gundah karena diinterogasi oleh polisi dirasakan juga oleh Izzy yang mempunyai ikatan batin. Lalu Izzy menghubungi Hachi dengan telepati dan membawanya keluar dari ruang interogasi dengan teleportasinya. Nico merasa bahwa Hachi perlu tes narkoboy dan terkejut tidak percaya bahwa Hachi hilang begitu saja. Lalu ia melaporkannya kepada Tadayoshi. Sementara itu, Izzy sedang menggunakan Nagatama untuk mencari keberadaan sisa anggota 5 penjaga tombak. Tenkai dan Koki menjalankan rencananya bersama pasukan zombie yang mengendarai mobil milik teman Tenkai sebelumnya. Koki sudah menanamkan virus ke laptop milik Hikari saat penyerangan cyber tempo hari, sehingga mereka bisa melacak keberadaan teman-teman Hachi. Hachi menelpon Tanuki untuk meminta maaf dan mengakui bahwa ia salah. Ia harus mencegah apa yang akan dilakukan Izzy dan akan menyusul ke tempat Arisa. Izzy mencari salah satu penjaga 5 tombak ke perusahaan ikan yang berada di dermaga. Perusahaan tersebut juga terhubung dengan Ippongi. Dengan menggunakan Nagatama, ia bertemu dengan salah satunya yaitu Mikurube Sana. Ia mempunyai kemampuan untuk berubah wujud. Awalnya Izzy kesulitan mencarinya, dan akhirnya bisa menemukan dan memenggal kepalanya saat Mikurube berubah wujud menjadi ikan. Lalu melanjutkan ke pabrik sake milik Yomoda Hideaki, salah satu 5 penjaga tombak. Yomoda sudah menantikan kedatangan Izzy dan bersiap untuk bertarung dengan cambuknya. Namun karena terlalu banyak bicara, Izzy langsung mengeksekusi tanpa banyak basa-basi. Berpindah ke Tanuki dan Hikari saat mereka sedang mencari gulungan, mereka dikejutkan dengan penyerangan Tenkai dan para zombie. Para zombie pun bisa menerobos ke ruangan kontrol. Arisa yang mencoba melawan tidak bisa berbuat banyak karena Tenkai menahannya. Muncul Hachi untuk mencoba berbicara dengan Tenkai. Awalnya Tenkai tidak peduli karena solusi paling cepat menyingkirkan yokai yaitu dengan menghabisi pasangannya. Akhirnya Tenkai mau mendengarkan cerita Hachi dan kawan-kawannya. Mereka lalu duduk bersama untuk membahasnya. Arisa menjelaskan bahwa ia sedang mencari gulungan yang berisi mantra untuk mengembalikan Izzy ke dunia ketiadaan dan memutuskan hubungannya dengan Hachi. Namun menurut Tenkai hal itu sulit dilakukan karena Arisa tidak berpengalaman. Dan ternyata Arisa juga salah satu penjaga 5 tombak dengan bukti gelang yang Arisa pakai. Kemungkinan besar Izzy akan mengincarnya. Tenkai juga menceritakan sejarah tentang penjaga 5 tombak tersebut, yaitu 5 klan yang bergabung untuk menyegel kekuatan yokai dan sampai hari ini masih memiliki kekuatan tersebut yang dibagi-bagi ke setiap keturunan klannya untuk melindunginya dari yokai. Salah satunya keluarga Renjo yang terpilih oleh ketua Goromaru untuk mendapatkan kekuatan dan menjalankan takbir melakukan ritual, dibuktikan dengan gelang yang dipakai oleh Arisa.
Gelang tersebut juga dimiliki oleh Tenkai, yang artinya mereka juga mengabdi kepada klan penjaga 5 tombak. Mendengar hal tersebut, Arisa memastikannya kepada pamannya. Ternyata paman Arisa adalah Renjo Sakon. Sakon menceritakan bahwa ayah Arisa mengabdi kepada penjaga 5 tombak, oleh karena itu orang tuanya meninggoy karena yokai. Arisa sangat kecewa dengan pamannya karena tidak menceritakannya dari awal. Ia sangat membenci yokai yang sudah membunuh orang tuanya. Arisa mengusulkan akan menjadi umpan untuk Izzy karena ia yang diincar oleh Izzy, lalu meminta Tenkai untuk melakukan ritualnya. Namun karena gulungannya belum ditemukan, akhirnya para zombie ikut membantu mencari gulungan tersebut. Hachi kembali meminta maaf kepada Tanuki. Tanuki benar bahwa Izzy tidak bisa hidup di dunia manusia. Tanuki memakluminya karena Hachi sedang jatuh cinta, lalu mereka berbaikan. Hingga akhirnya Arisa menemukan gulungan tersebut. Arisa yakin bahwa ia akan bisa mengembalikan Izzy ke dunia ketiadaan. Lalu mereka menyusun rencana untuk menjebak Izzy. Sebelum itu Tenkai membutuhkan tempat untuk memasang lingkaran sihir yang kuat, yaitu tempat yang penuh konflik dan kebencian seperti medan tempur. Mendengar hal tersebut, Tanuki dan Hachi teringat ucapan Benitaro tentang tempat turnamen game online yang menggambarkan sebuah medan perang. Tempatnya pun sudah ditentukan. Sementara pasca hilangnya Hachi dari ruangan interogasi, Tadayushi dan Nico berusaha mencari Hachi bersama. Meski akan mendapat hukuman dari atasan, Tadayushi tidak peduli dengan hal tersebut karena anaknya lebih penting. Persiapan pun selesai, Hachi dan kawan-kawan menuju ke lokasi penjebakan Izzy. Izzy juga sudah bersiap-siap untuk melanjutkan aksinya. Izzy sudah akan menyelesaikan ritualnya. Tinggal satu saja kepala yang belum ditemukan. Izzy teringat saat ia masih kecil, waktu itu ibunya meninggoy di tangan Tenkai. Ibunya mencoba melindungi anak-anaknya dari Tenkai yang ditugaskan untuk melenyapkan kekuatan yokai. Karena menurut mereka yokai dan manusia tidak bisa bersama. Berpindah ke turnamen e-sport yang sedang berlangsung. Acara tersebut yang akan diikuti oleh tim Hachi. Benitaro mulai panik karena Hachi dan yang lainnya tidak bisa dihubungi. Ternyata Hachi sedang dalam perjalanan bersama Tenkai dan pasukan zombinya. Mereka akan menjalankan rencana menjebak Izzy ke ritual dan menjaga Arisa karena Arisa lah target terakhir Izzy. Tadayoshi dan Nico menuju ke kantor Renjo Sakon untuk menginterogasinya tentang keberadaan Hachi karena semua kejadian yang terjadi mengerucut dan terhubung ke Renjo Sakon. Sementara itu, Sakon yang khawatir dengan keadaan Arisa mencari keberadaannya menggunakan kekuatan gelang. Saat ia akan keluar, sudah dihadang oleh Tadayoshi yang sangat marah kepadanya. Namun Sakon masih bisa mengelak tidak mengakuinya. Tadayoshi pun meninggalkan Sakon dengan menempelkan GPS ke bajunya agar bisa melacak tujuan Sakon selanjutnya. Kembali ke Hachi dan rombongannya. Mereka menjadi pusat perhatian karena dandanan yang mereka pakai. Mereka berjalan di tengah para cosplayer sehingga dianggap terlalu nyata kostum yang mereka pakai. Lalu mereka membajak acara turnamen tersebut dan mengusir semua penonton dengan menakut-nakuti. Mereka pun mempersiapkan ritualnya dengan Arisa sebagai umpannya. Izzy tiba dengan mengikuti petunjuk Nagatama miliknya, lalu mengincar Arisa untuk menyelesaikan misinya. Tenkai pun menghadang Izzy dan terjadilah pertempuran Izzy dengan pasukan zombie dan Tenkai. Izzy semakin mengamuk setelah melihat Tenkai mengingatkan kejadian saat ibunya meninggoy dihabisi Tenkai. Saat Tenkai terpojok oleh amukan Izzy, tidak sadar Izzy sudah masuk ke zona penyegelan Arisa. Arisa lalu merapalkan mantranya sehingga Izzy kehilangan kekuatannya selama di dalam lingkaran sihir. Ketika Arisa akan merapalkan mantra pengikat, ia dihalangi dan diserang oleh Tenkai. Tenkai berniat mengeksekusi Izzy agar Izzy hilang selamanya di dunia. Hachi yang mencoba menghentikannya juga dipentalkan oleh Tenkai. Kemudian ia teringat masa lalu saat melihat Nagatama bereaksi kepada dirinya. Lalu Tenkai memerintahkan para zombie untuk menyerang teman-teman Hachi kecuali anggota 5 tombak. Saat Tenkai akan mengeksekusi Izzy, Kouki yang mempunyai obsesi dengan Izzy menghancurkan formasi penyegelan sehingga membuat lingkaran sihirnya menghilang dan membuat Izzy kembali mendapatkan kekuatannya. Izzy lalu menyerang balik Tenkai dan berhasil menumbangkannya. Begitu pula dengan pasukan zombie milik Tenkai. Setelah Tenkai tewas, pasukan zombinya ikut tumbang. Izzy yang masih terluka di bagian perutnya kembali mengincar Arisa. Lalu Hachi mencegahnya dan memperlihatkan Nagatama yang bereaksi kepada dirinya.
Izzy juga bingung kenapa Nagatama bereaksi kepada Hachi. Ternyata Hachi adalah penjaga 5 tombak yang terakhir. Ia teringat saat kecil diberikan kekuatan tersebut oleh neneknya di mata air belakang kuil. Tidak disangka nenek Hachi adalah Saori Goromaru, ketua penjaga 5 tombak, yang artinya Hachi adalah target terakhir Izzy. Hachi rela menyerahkan nyawanya kepada Izzy jika memang diperlukan. Hachi hanya meminta bahwa ia adalah orang terakhir yang Izzy sakiti dan tidak ada lagi korban lainnya. Izzy yang masih tidak percaya mulai ragu untuk menyelesaikan misinya. Ia pun menurunkan pedangnya dan tertunduk karena efek lukanya. Melihat hal tersebut, Arisa tidak menyia-nyiakan kesempatan, lalu merapalkan mantra untuk mengembalikan Izzy ke dunianya. Mantranya berhasil, Izzy mulai menghilang perlahan dan mengucapkan perpisahan kepada Hachi. Kouki juga ikut bersedih, ia tidak kena dampak atas kematian Tenkai. Lalu ia menghidupkan kembali zombie-zombie dengan gelang milik Tenkai, lalu pergi meninggalkan Hachi dan teman-temannya. Muncul Sakon yang menertawakan dengan apa yang terjadi bahwa seorang penjaga memanggil seorang yokai. Lalu ia berencana menyerang Hachi dengan tujuan merebut semua kekuatan penjaga 5 tombak. Sebelum itu terjadi, Tadayoshi dan Nico berhasil mencegahnya dan melumpuhkan Sakon. Sakon lalu ditangkap. Tadayoshi dan timnya berhasil menyelamatkan Hachi dan kawan-kawannya. 1 bulan kemudian, Tadayoshi menjadi terkenal karena berhasil menangkap penjahat. Hachi juga kembali menjalani hari-harinya dengan normal meski harus sesekali melakukan terapi mental. Dan ibu Hachi mulai menceritakan rahasia keluarganya kepada Tadayoshi. Sementara itu, Sakon yang sudah dipenjara dijenguk oleh Goromaru. Goromaru sudah mengetahui rencana busuk Sakon, namun berkat kegagalannya ia berhasil menyingkirkan beberapa penjaga 5 tombak yang lemah dan lebih berkembang. Sakon sangat ketakutan, ia juga diberitahu bahwa ia akan kehilangan ingatannya setelah Goromaru meninggalkannya. Kemudian Goromaru mengeluarkan kekuatannya yang membuat Sakon pingsan. Berpindah ke Hachi, ternyata setelah kepergian dosen Sawada dan tidak ada penggantinya, kelas sejarah kuno dihapus. Hachi juga belum membicarakan soal neneknya yang ikut terlibat kepada ayahnya. Dan tidak ada kabar lagi tentang Izzy. Hachi dan Tanuki lalu berpisah karena Hachi masih ada terapi konseling. Sementara itu, Arisa mendapatkan video pesan rahasia dari pamannya. Fakta yang sebenarnya tentang kematian kedua orang tua Arisa ternyata bukan disebabkan oleh yokai. Berpindah ke Goromaru, ia dan anak buahnya masih merasakan keberadaan yokai di dunia manusia. Ternyata ikatan Izzy dan Hachi tidak bisa lepas begitu saja hanya karena sebuah mantra. Goromaru memerintahkan untuk segera mengusir yokai karena ia tidak suka hubungan yokai dengan cucunya. Menurutnya, Hachi bukanlah penjaga biasa. Hachi mempunyai kekuatan khusus. Hachi masih menyimpan rasa kepada Izzy. Ia lalu menghubungi ponsel Izzy walaupun ia tahu bahwa pesannya tidak akan sampai. Hachi berterima kasih kepada Izzy karena berkat dirinya Hachi mulai berubah perlahan menjadi manusia yang mempunyai jalannya sendiri. Sementara itu, kekuatan 5 penjaga milik Ippongi dipindah tangankan ke Masato, dan Kouki mulai menghimpun pasukannya sendiri. Ternyata Izzy masih ada di dunia manusia dan bersembunyi, lalu Hachi masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengan Izzy. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film di channel Gaida Movie. Mohon maaf untuk update kelanjutannya terhambat karena admin baru saja mengalami musibah. Silahkan like, komen, subscribe, dan share jika kalian menyukainya. Dan tunggu update alur cerita dorama Jepang lainnya. Terima kasih.